Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten Podcast? Jumpa kembali bersama saya Nurul Ulfa. Masih dalam rangkaian reses DPRD Provinsi Banten masa persidangan kedua tahun sidang 2021-2022. Saya saat ini berada di Kampung Cirarap, Desa Cirarap, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Bersama narasumber kita yang luar biasa ada Bapak Muhlis yang merupakan anggota DPRD Provinsi Banten sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, sehat Pak ya hari ini? Alhamdulillah bisa kembali bersilaturahmi bersama para pemilih Bapak. Rakyat sudah memilih Bapak ya di daerah pemilihan Kabupaten Tangerang ya Pak ya. Oke. Nah Pak, reses ini kan dilaksanakan setiap tahun ya oleh anggota dewan gitu. Dalam satu tahun itu berapa kali sih Pak dilaksanakan reses dan sebetulnya tujuan dari reses itu apa Pak? Baik, terima kasih. Mbak Nurul ya? Iya. Sesuai konstitusi, anggota DPRD baik kabupaten maupun provinsi itu diwajibkan melakukan kegiatan reses itu selama 3 kali. 3 kali. 3 kali mata anggaran. Dalam satu tahun Dalam itu? satu tahun itu. Dan kebetulan di Provinsi Banten kita memakai 8 hari 8 kerja. hari, Ya, oke. artinya ada 24 hari lah dalam jangka 1 tahun. Dan reses kita tahu adalah salah satu proses perencanaan pembangunan yang tadi sifatnya bottom up, Ya. ya, dari bawah ke atas, dan merupakan proses perencanaan yang secara politik. Karena ada juga proses perencanaan pembangunan yang melalui secara teknokratik maupun birokrasi seperti musrenbang segala macam, dan DPRD diberikan kewenangan untuk melakukan reses anggota DPRD itu melalui politik yang di jalur politik lah, melalui jalur politik anggaran reses itu. Ya, jadi reses juga momentum untuk para konstituen Ya. menyampaikan aspirasi kepada wakil mereka di parlemen begitu ya Pak ya. Kalau menurut Bapak sebagai wakil rakyat, seberapa penting Pak momentum reses ini untuk membangun keterikatan dan menjalin atau meningkatkan kepercayaan rakyat kepada Bapak untuk mewakili mereka di parlemen gitu? Esensi dari demokrasi adalah mendengar. Dan saya anggap reses adalah sebagai sebuah proses demokrasi dalam rangka mendengar aspirasi publik dan juga melibatkan publik dalam ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Ini yang terpenting sebenarnya. Karena seorang dokter saja tidak bisa memberikan resep tanpa melakukan diagnosa penyakit apa. Begitu juga kami di DPRD selaku wakil yang sudah diberikan mandat oleh masyarakatnya tidak bisa memberikan program apapun tanpa identifikasi dengan cara mendengar langsung dari masyarakat itu sendiri. Jadi dengan cara seperti ini selain bisa silaturahmi, Bapak juga bisa mengetahui apa sih yang dibutuhkan masyarakat sesungguhnya langsung di lapangan ya Pak ya. Oke, nah selama pelaksanaan reses masa persidangan kedua ini, sektor apa Pak yang paling mendominasi disampaikan masyarakat? Kita butuh ini loh Pak. Infrastruktur masih menjadi kebutuhan. Infrastruktur. Kedua, masalah yang cukup klasik sebenarnya di Banten itu masalah pengangguran. Pengangguran. Apalagi Kabupaten Tangerang kita punya julukan kota 1000 industri. Tapi ternyata angka pengangguran Banten juga lebih besar persentasenya dari angka pengangguran nasional. Nah makanya salah satu inovasi saya yang saya lakukan pada sore hari ini adalah reses sambil memberikan pelatihan kepada para pemuda. Harapan kami ada perubahan cara berpikir dari para pemuda yang tadinya nyari kerja di pabrik segala macam, itu ke depan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi lebih mandiri begitu Pak? Lebih mandiri. Ya, mungkin salah satunya pada kesempatan ini kita mendatangkan kawan-kawan dari
Himpunan Pengusaha Muda Kabupaten Tangerang yang menjadi narasumber yang dia sebagai praktisi langsung dalam pemberdayaan. Nah, harapan saya ke depan pemuda-pemuda yang hadir pada kesempatan ini bisa juga mengikuti jejak mereka yang sudah terlebih dahulu dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan itu. Ya, bisa sama-sama mandiri dan sukses bareng gitu ya Pak ya. Kesuksesan itu hanya bagi orang-orang yang mau berusaha. Betul. Iya. Kalau yang pasrah tadi saya biasa bilang, anak muda pasrah ketika gagal, anak muda pasrah ketika dia kalah. Pulang dari sini saya kasih obat tidur aja biar tidur aja. Sekalian selimutnya Pak. Sekalian. Oke, jadi pada reses hari ini juga ada inovasi berupa pelatihan Pak ya, untuk pemberdayaan pemuda. Pelatihan apa Pak? Kalau budidaya maggot. Budidaya maggot. Tadi secara ini sudah saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan nanti dari hasil pelatihan ini adalah mungkin sudah ada 10 orang bahkan 20 orang saja yang tertarik dengan ini. Itu menjadi syukur alhamdulillah. Nanti secara kewenangan, secara tugas pokok dan fungsi saya sebagai anggota DPRD, diantaranya punya tugas budgeting, ya persoalan dana, karena di mana-mana kan kadang-kadang keinginan niat gede, tapi ketika urusan pendanaan misalkan mereka sudah takut duluan. Iya betul. Jadi kalah sebelum berperang gitu ya Pak ya. Oke, selain infrastruktur dan pengangguran Pak, sektor apa lagi yang biasanya menjadi apa ya, suatu hal yang dibutuhkan masyarakat yang sering disampaikan melalui reses, terutama di wilayah Kabupaten Tangerang? Banjir. Banjir. Ya. Oke. Banjir. Nah, fokus kita di tahun 2022 adalah bagaimana, karena kondisi jalan mantap di Provinsi Banten itu cuma 8 kilo. Kita bisa lebih fokus kepada drainase. Drainasenya. Termasuk juga intervensi jalan-jalan lingkungan, sarana air bersih, MCK segala macam. Karena survei yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten ternyata masih mayoritas penduduk Banten masih dolbon. Dolbon tau nggak dolbon? Oke, yang modal di kebun. Iya. Iya, termasuk di Kabupaten Tangerang. Iya. Makanya salah satu fokus pembangunan sanitasi itu adalah bagaimana tadi mengeliminir atau mengurangi orang yang dolbon itu dengan memberikan bantuan rumah-rumah yang belum punya sanitasi. Jadi sanitasi juga jadi prioritas ya. Dan banjir juga sepertinya memang menjadi penyakit rutin ya di Kabupaten Tangerang. Sangat. Karena memang ya kurang tepatnya pemampatan tata ruang. Oke, betul. Mudah-mudahan ini juga bisa ditindaklanjuti ya Pak ya. Bicara tentang tindak lanjut nih Pak, dari reses, seperti apa sih sesuai kapasitas dan fungsi dari Dewan begitu, dari DPRD? Hasil berita acara musrembang yang dari desa, kecamatan sampai kabupaten dan seterusnya, reses anggota DPRD ini nanti diakumulasikan yang namanya RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang hampir setiap tahun tuh yang, tapi nanti berpikir kita rencana strategis pemerintah Provinsi Banten seperti apa. Nah, nanti setelah itu akan kita tuangkan menjadi kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara. Menjadi prioritasnya yang mana? Karena akumulasi berbagai macam ribuan usulan yang hasil dari reses, berbagai macam usulan yang terhimpun di berita acara musrembang, tidak mungkin kita bisa selesaikan dalam 1 tahun. Tidak mungkin. Akhirnya nanti di pembahasan KUA PPS itu, DPRD dengan TAPD atau tim anggaran eksekutif itu akan merumuskan mana yang menjadi prioritas yang harus dikerjakan pada tahun ini. Makanya sistem perencanaan kita dari setahun sebelumnya, agar tidak ada lagi program yang ujung-ujung atau program siluman tiba-tiba muncul di tengah jalan seperti itu. Agar lebih fokus juga ya Pak ya. Agar lebih fokus juga. Mudah-mudahan sih aspirasi masyarakat yang ada di Kabupaten Tangerang ini bisa
masuk paling tidak salah satunya menjadi prioritas ya Pak ya, untuk pelaksanaan pembangunan di tahun anggaran mendatang berarti ya Pak ya, di 2023 gitu. Oke, nah kalau dari reses pada tahun persidangan sebelumnya yang mungkin mulai atau telah direalisasikan, itu dampaknya seperti apa sih Pak yang Bapak lihat di masyarakat? Penyelesaian misalkan, ini kebetulan jalan depan jalan provinsi. Oke, jalan depannya. Ya, jadi karena memang ini jalan tambang ya, karena ini kan jalan tambang. Sekarang sudah bisa dikatakan hampir jarang, nggak seperti dulu. Dulu itu kan jalan rusak, berlubang, dan itu potensi kecelakaannya banyak. Sekarang alhamdulillah sudah bisa dikatakan layak begitu ya Pak? Sudah layak lah. Sudah layak. Meskipun masih terdapat lah jalan-jalan yang, karena memang yang melewatinya juga kendaraan besar, ya betul. Nah, meskipun sekarang Pak Bupati melalui Perbu 4647-nya sudah membatasi jam operasional, yang dulunya tiap jam 24 jam, sekarang dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi pembatasannya. Mungkin ini salah satu juga solusi yang hasil reses seperti ini. Oke, ini dari hasil reses juga ya. Sekarang sudah bisa, inilah masyarakat sudah bisa dinikmati ya. Meskipun itu juga pro kontra. Ya kan? Karena kita sebagai pemerintahan tidak mungkin bisa memuaskan seluruh pihak. Betul. Yang pro pasti ada, yang kontra juga pasti ada. Tapi harus diyakini bahwasanya kebijakan yang kita ambil tentunya ini pasti sudah kita pikirkan kajian segala macamnya. Betul, betul sekali. Nah, kalau begitu kita beri kesempatan juga ya Pak ya untuk audiens yang hadir di sini yang ingin bertanya, kita mungkin bisa disiapkan dulu 2 penanya seperti itu ya Pak ya. Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dewan Majelis yang telah peka atas karakter kita, yaitu untuk pemberdayaan perlunya lapangan pekerjaan untuk pemuda-pemudi kita semua. Tapi dari karakter desa kami, yaitu perusahaan desa industri. Saya ingin menanyakan isu yang sedang panas, yaitu terkait aturan pemerintah baru yang diresmikan oleh Kemenaker, yaitu Ibu Ida Fauzia, terkait JHT yang bisa dicairkan di umur 56 tahun. Jadi apa tanggapan Bapak atas aturan baru yang dibuat oleh pemerintah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dewan Majelis selaku DPRD Provinsi Banten. Saya mau menanyakan tentang langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat serta menimbulkan rasa konsistensi pemberdayaan tersebut agar pemberdayaan itu bisa betul-betul berkembang. Karena mungkin ada di sebagian daerah dari itu wilayah ketika ada pemberdayaan itu sudah direalisasikan, pemberdayaan itu tidak begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya pertanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada 2 pertanyaan yang dari tokoh pemuda kita di Desa Cirarap ini yang ingin ditanggapi oleh Bapak selaku wakil mereka di parlemen gitu di DPRD Provinsi Banten. Ada Pak Diki tadi ya yang menanyakan tentang isu yang sedang hangat ya Pak. JHT baru bisa dicairkan di usia ke-56, di usia 56 tahun. Bagaimana korban PHK seperti itu? Atau apalagi mengingat di Kabupaten Tangerang ya, daerah 1000 industri gitu. Ya, seperti apa tanggapan Bapak? Pertama yang ingin saya sampaikan, kami DPRD Provinsi Banten secara pribadi, tapi ini secara pribadi ya, mendukung gerakan dari kawan-kawan buruh ya, untuk meminta revisi terkait Permenaker tersebut yang dalam beberapa hari juga kemarin sudah dijawab, yang insya Allah akan direvisi konon katanya oleh Pak Presiden, sudah minta direvisi, Tuhan sudah dipanggil.
Jadi aspirasi dari kawan-kawan buruh sudah minimal sudah ada harapan bahwasanya perjuangan kawan-kawan dalam penyampaian aspirasi terkait JHT yang bisa dicairkan pada umur 56 insya Allah akan direvisi. Namun ada yang perlu saya klarifikasi pada kesempatan yang baik ini, bahwasanya tidak bisa mencampur adukan antara dana JHT dengan APBN. Betul. Ini kan berkembang rumor katanya dana JHT-nya dipakai dulu buat bangun ibu kota negara baru, dan JHT-nya dipakai dulu untuk nambah defisit APBN. Itu tidak mungkin. Karena hampir setiap tahun dari semua lembaga pemerintahan, baik itu tingkat desa sekalipun, itu ada yang namanya audit, baik itu yang dilakukan oleh audit inspektorat maupun audit BPK. Jadi saya belum menemukan rumus yang membenarkan terkait rumor tadi bahwasanya dana JHT itu karena cair 56 karena duitnya dipakai dulu buat nambah defisit APBN. Nah ini perlu juga kita klarifikasi ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kita sudah menyatakan dukungan. Tapi yang paling penting adalah harapan kami terhadap kawan-kawan buruh juga agar sama-sama juga ikut menjaga investasi di wilayah kita masing-masing. Ya. Bagaimana mengedepankan proses dialog, tidak mengedepankan pemaksaan kehendak. Karena hubungan antara buruh dengan pengusaha ini juga harus lebih kita bikin harmonis atau kita harmonisasi, dan juga hubungan antara perusahaan dengan wilayah sekitar juga harus kita jaga ya, karena walau bagaimanapun salah satu sumber dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi adalah salah satunya tadi bagaimana kita bisa menekan angka pengangguran, termasuk juga bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya bekerja, punya pekerjaan, baik itu dia sebagai wira swasta ataupun buruh, ya ini tentunya investasi juga bisa terjaga di pemulihan ekonomi juga ya Pak ya, secara keseluruhan gitu. Baik, yang kedua tadi pertanyaan dari Pak Boy, ini tentang langkah untuk pemberdayaan masyarakat nih. Kalau yang mungkin ada juga yang ada pelatihan-pelatihan, tapi hanya pada saat itu saja, tidak ada konsistensinya, keberlanjutannya begitu. Nah, bagaimana tanggapan Bapak? Tema pembangunan Banten 2022 adalah salah satunya peningkatan sumber daya manusia. Meskipun terjemahan dari alokasi APBD-nya sempat kami kritisi dari fraksi PDI Perjuangan. Nah, kenapa saya ingin memulai itu? Pertama, kita ingin merubah cara pandang orang untuk tidak terlalu berharap, udahlah pokoknya saya mau kerja di pabrik udah merupakan ini. Ketika ditolak, dia pasrah. Makanya biasanya kan masuk pabrik atau itu ada persyaratan-persyaratan. Biasanya umur dibatasi, pendidikan juga harus SMA, SMK. Bagaimana dengan kawan-kawan yang pendidikannya cuma SMP atau SD? Makanya melalui pendidikan-pendidikan informal seperti ini, harapan kami terjadi perubahan mindset cara berpikir para pemuda, bukan hanya mencari pekerjaan, tapi bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan itu. Secara konsistensi atau tidak, tergantung niat. Kalau punya niat yang baik, punya tekad yang kuat untuk menjadi entrepreneur baru, ya kami sebagai orang yang punya kewenangan tinggal mendorong saja. Makanya kita ajak tuh teman-teman dari Himpunan Pengusaha Muda Kabupaten Tangerang untuk membagi ilmunya, dan dipraktekkan nanti pasarnya seperti apa. Termasuk juga kita barusan bertemu dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah kita. Ya. Apa nih kira-kira yang bisa dikerjasamakan? Alhamdulillah mereka membuka pintu, misalkan kerajinan makanan ringan yang bisa dijual di kantinnya. Jadi kan itu bisa melibatkan ibu-ibu atau para pemuda yang tadi pendidikannya yang tidak memenuhi kualifikasi di perusahaan-perusahaan.
Jadi membentuk jiwa entrepreneur masyarakat juga begitu ya Pak ya, agar bisa survive di kondisi, terutama kondisi pandemi ini ya Pak ya, sangat berpengaruh terhadap ekonomi. Ini merata sekali ya Pak ya. Oke, nah Pak, melalui podcast kita ini dalam momentum reses anggota Dewan, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan kepada baik kepada pemirsa Banten Podcast maupun kepada masyarakat di Banten secara umum. Pertama, kami mohon maaf, mungkin kinerja kami selaku anggota DPRD di Provinsi Banten belum bisa memuaskan seluruh pihak, tapi kami selalu berkeyakinan akselerasi pembangunan di Provinsi Banten itu bisa kita laksanakan bersama-sama. Artinya gotong royong sebagai masyarakat mempunyai kesadaran bersama yang dalam hatinya mengatakan bahwa Banten ini adalah milik kita bersama. Ya. Saya pikir ke depan kita akan bisa melampaui atau melalui proses krisis ini dengan baik, asalkan tadi gotong royong lebih kita tingkatkan lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan buat masyarakat Banten. Oke Pak, mungkin tambahan Pak, pada masa pandemi COVID-19 ini Pak ya, ini berpengaruh ke berbagai sektor, baik itu ekonomi maupun sektor-sektor masyarakat juga Pak ya. Ada tidak Pak imbauan Bapak terhadap masyarakat terutama di Desa Cirarap pada pelaksanaan reses ini, agar selain mengikuti pelatihan yang akan dilaksanakan ini, agar masyarakat juga lebih mandiri lagi, lebih survive lagi seperti itu. Jadi sekaligus memberi motivasi kepada mereka. Vaksin adalah bukan obat COVID. Dan sampai saat ini obat untuk penyakit COVID belum ada. Makanya salah satu cara adalah dengan memberikan kebiasaan baru hidup berdampingan dengan COVID. Makanya hari ini kita bagikan masker agar masyarakat terbiasa. Bagaimana hidup berdampingan dengan COVID ini agar tidak mengganggu aktivitas tadi, meskipun dengan protokol-protokol kesehatan yang akan dilakukan. Dan yang kedua, mari kita berhusnudzon terhadap pemerintah. Kan sekarang rumornya banyak. Kok COVID datangnya mau menjelang puasa banyak lagi kan? Betul. Kami kira tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini dari tingkat bawah sampai tingkat atas yang menginginkan kondisi pandemi ini. Pasti menginginkan bagaimana masyarakatnya bisa sehat, bisa tambah rezekinya, dan jauh terhindar dari penyakit. Itu pastilah. Jadi mari kita berhusnudzon terhadap pemerintah ya, karena rumor-rumor yang berkembang seperti itu. Jadi harapan kami apapun yang kita lakukan selama trust dari masyarakat terhadap pemerintahnya ada, begitu juga pemerintahnya care terhadap masyarakatnya, insya Allah kita bisa melalui kondisi pandemi ini dengan baik. Jadi harus kompak ya Pak ya? Harus kompak. Pemerintah membuat kebijakan dan penganggarannya, masyarakat juga turut mendukungnya dengan kompak, terutama pada masa pandemi ini mematuhi protokol kesehatan. Ya, karena satu catatan, hanya di Indonesia ya, penanganan COVID yang serahkan pada TNI Polri, yang melibatkan TNI Polri, dan negara lain belum. Dan ternyata ini berdasarkan sebuah survei, salah satu faktor juga adalah faktor kedermawanan orang Indonesia. Dermawan? Dermawan orang Indonesia. Dermawan apa nih Pak? Ya meskipun dia punyanya pas-pasan, ketika ada tetangganya ini mau bantu. Meskipun Tuhan punya apa. Makanya mungkin itu akibat budaya kita dari gotong royong itu. Betul. Jadi itu perlu kita pelihara dan kalau perlu kita tingkatkan. Masih tertanam ya Pak ya, budaya gotong royong di rakyat kita ya, dalam diri rakyat kita. Ya, terima kasih sekali Bapak sudah berbagi informasi di sela-sela waktu resesnya Pak ya. Diculik sebentar nih Pak untuk Banten Podcast. Dan mudah-mudahan
aspirasi yang disampaikan masyarakat baik di Desa Cirarap maupun di desa lainnya di Kabupaten Tangerang ini dalam momentum proses bisa menjadi prioritas untuk pembangunan di tahun anggaran mendatang, Pak ya. Sukses selalu Bapak dan sehat selalu. Terima kasih untuk Bapak Muklis ya, anggota DPRD Provinsi Banten yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPRD Provinsi Banten. Sudah sharing berbagi informasi dengan masyarakat di Desa Cirarap dan juga pemirsa Banten Podcast. Baik, saya Nurul Ulfa pamit undur diri. Kita jumpa lagi di Banten Podcast episode berikutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.